Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran baru yaitu tentang bahasa pemrograman PHP. Tetapi kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan PHP untuk desktop programming. Teman-teman semuanya, untuk menjalankan PHP ada beberapa syarat. Yang pertama tentunya adalah PHP compiler. Kemudian yang kedua adalah browser, kita bisa menggunakan Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Kemudian kita juga membutuhkan web server untuk menjalankan PHP. Beberapa web server yang terkenal adalah Apache, kemudian Nginx, ataupun Lightspeed. Jadi PHP tidak bisa berjalan tanpa web server. Kemudian bagaimana mengkonvert PHP ke dalam desktop? Yang pertama tentunya kita membutuhkan PHP compiler. Kemudian untuk browser ini kita tidak menggunakan Mozilla atau menggunakan Chrome, tetapi kita bisa menggunakan custom browser. Kita bisa menggunakan form yang bisa di-embed menjadi browser. Kemudian untuk web server sendiri, kita bisa menggunakan Apache, Nginx, dan sebagainya. Akan tetapi kita juga bisa menggunakan server bawaan PHP compiler karena di dalam PHP terdapat server yang bisa kita gunakan. Memang tidak sebagus Apache dan lainnya, akan tetapi untuk pemrograman desktop menggunakan server bawaan PHP compiler ini sudah cukup. Kemudian bagaimana cara membuat custom browser? Kita bisa membuatnya dengan beberapa cara tergantung dari bahasa pemrograman yang rekan-rekan kuasai. Semisal rekan-rekan menguasai Python, rekan-rekan bisa membuat web browser dengan menggunakan Python, PyQt, dan juga menggunakan PyQt browser. Selain itu, rekan-rekan juga bisa menggunakan PyQt5 dan ChefShop. ChefShop ini merupakan Chromium yang bisa kita import ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian kita juga bisa menggunakan TK-Inter dan ChefShop. Bagi rekan-rekan semuanya yang menguasai VB.NET ataupun JCrash, rekan-rekan bisa menggunakan VB.NET dengan digabungkan dengan ChefShop atau Chromium, atau rekan-rekan bisa menggunakan VB.NET dan juga Gecko ketika rekan-rekan semuanya ingin menggunakan Mozilla. Kemudian jika rekan-rekan semuanya menguasai Node.js, rekan-rekan bisa menggunakan Electron. Oke rekan-rekan semuanya, kali ini kita tidak akan menggunakan bahasa pemrograman yang saya sebutkan sebelumnya. Kali ini saya akan menggunakan PHP Desktop. Oke, kita lihat apa itu PHP Desktop. Oke, rekan-rekan semuanya bisa mengunjungi GitHub, kemudian CZ-Tomzek, kemudian PHP Desktop. Kita bisa menggunakan tool ini untuk membuat aplikasi desktop menggunakan PHP. Rekan-rekan bisa melihat ya di sini kalau dilihat-lihat ini update-nya sudah lama sekali, 4 tahun yang lalu. Oke, nanti kita bahas apakah tool ini layak untuk kita gunakan sedangkan update-nya adalah 4 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita cek di sini untuk requirement-nya. Oke, di sini saya akan menggunakan Windows. Jadi coba ini kita cek ya. Teman-teman semuanya, untuk PHP desktop yang paling baru yaitu versi 5.7, di sini rekan-rekan bisa melihat menggunakan PHP 7.1. Jadi ini memang sudah lama. Kemudian untuk Google Chrome-nya adalah versi 5.7. Jadi ini memang cukup lama. Kemudian apakah layak PHP desktop ini kita gunakan? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari PHP-nya. PHP menggunakan 7.1. Perbedaannya apa ketika kita menggunakan PHP 7.1 atau PHP yang terbaru? Perbedaannya adalah terkadang ada sintak-sintak yang tidak bisa kita gunakan di lintas PHP. Jadi ketika kita ingin menggunakan PHP 7.1, maka coding yang kita gunakan harus kita sesuaikan. Untuk itu harus kita sesuaikan agar kode-kode kita bisa berjalan di PHP 7.1. Oke, kemudian sekarang kita cek di sini untuk framework. Di sini PHP Desktop juga support untuk framework. Framework apa saja yang bisa kita gunakan menggunakan PHP Desktop? Ini kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada Cake PHP, Kode Igniter, kemudian Laravel, Symfony, YII, dan juga Zen Framework. Oke, di sini ada Laravel. Saat ini versi Laravel yang terbaru adalah 9 dan Laravel 9 mengharuskan kita untuk menggunakan PHP versi 8. Jadi kita tidak bisa menggunakan Laravel terbaru untuk digunakan di PHP Desktop. Tetapi rekan-rekan semuanya jangan khawatir karena kita bisa mengupgrade versi PHP di dalam PHP Desktop ini menjadi versi yang terbaru. Kedepannya akan saya jelaskan bagaimana cara mengupgrade PHP di dalam PHP Desktop. Oke, jadi untuk PHP tidak masalah. Secara default kita bisa menggunakan PHP 7.1 dengan catatan ketika kita menggunakan framework, kita menggunakan framework versi lama. Jika kita ingin menggunakan framework terbaru, maka kita harus mengupdate versi PHP-nya. Kemudian yang kedua adalah Google Chrome-nya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya, untuk Google Chrome-nya adalah versi 5.7. Oke, sekarang kita bahas apa perbedaan Chrome yang baru dan Chrome yang lama. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah tampilan website yang kita bikin kadang-kadang mempunyai tampilan yang berbeda di tiap versi Google Chrome.
Jadi ketika kita sudah men-setting untuk Chrome baru, kadang-kadang ketika kita menggunakan Chrome lama, maka tampilannya akan berubah atau berbeda. Tetapi tentunya itu tidak masalah, karena kita akan fokus kepada Chrome 57, jadi kita setting, kita cocokkan, kita konfigurasi dengan menggunakan Chrome 57. Ini berarti, selama kode ini kita yang pegang atau kita tidak mengakses web lain, walaupun kita menggunakan Google Chrome lama, itu tidak masalah, karena tampilan bisa kita atur sendiri. Oke, dari kesimpulan tersebut, kita masih layak menggunakan PHP Desktop digunakan untuk membangun aplikasi desktop berbasis PHP. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menginstalnya di dalam komputer kita? Oke, silakan rekan-rekan semuanya masuk saja di bagian sini ya. Kita download di sini ada PHP Desktop Chrome 57 RC PHP. Oke, ini kita klik. Ini adalah PHP Desktop yang telah kita download. Kita ekstrak, zip, ekstrak here. Oke, kita tunggu. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah file yang ada di dalam PHP Desktop. Untuk memulainya atau untuk membuka PHP Desktop, silakan rekan-rekan semuanya klik pada bagian PHP Desktop ini. Kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat ini adalah tampilan dari PHP Desktop. Kalau rekan-rekan amati, di sini muncul dua window ya. Di sini ada konsol dan di sini adalah aplikasinya. Kita bisa mengkonfigurasi PHP Desktop ini sesuai dengan keinginan kita. Semisal kita ingin menghilangkan atau menyembunyikan konsol, atau mungkin rekan-rekan semuanya ingin mengatur window, posisi window, kemudian kita ingin menyembunyikan minimize, maximize, atau close, itu semua bisa kita lakukan di dalam PHP Desktop. Oke, bagaimana caranya? Kita close dulu ya. Kita bisa mengaturnya di dalam setting.json ini. Coba ini kita buka, kita edit. Oke. Ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada di dalam PHP Desktop. Semisal kita akan menyembunyikan konsol yang ada di dalam PHP Desktop, jadi ketika kita membuka PHP Desktop, konsolnya tidak terlihat. Oke, kita cek di bagian sini, kita cari konsol. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini konsol true. Maka ini kita bisa setting menjadi false. Oke, kita save ya. Sekarang coba kita jalankan kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat konsol yang sebelumnya muncul sekarang menjadi tidak muncul. Kita close. Oke, di sini banyak sekali konfigurasinya. Semisal di sini default size-nya mau dirubah, silahkan dirubah di sini. Minimum size-nya juga bisa dirubah. Kemudian misalkan title-nya ini coba kita rubah ya. Kita rubah menjadi belajar desktop programming menggunakan PHP. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita jalankan lagi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini untuk titelnya berubah menjadi belajar desktop programming menggunakan PHP. Kemudian kita cek di sini, ketika kita klik kanan, maka akan muncul ya, reload, print, view source, kemudian open page, dan juga show dev tool. Ini sangat mudah dideteksi bahwa kita menggunakan browser. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan menu-menu ini. Kita juga bisa melakukannya di sini ya, di dalam konfigurasi ini, di setting JSON. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ada navigation true, enable menu true, dan sebagainya. Ini silahkan rekan-rekan semua atur sendiri. Kita bisa false, false. Oke, kita coba kita false kan ya. Oke, kita save. Coba kita jalankan lagi. Apakah masih ada? Oke, rekan-rekan bisa melihat. Ini saya klik kanan tetapi tidak muncul. Jadi ini sudah terlihat tidak menggunakan browser. Oke, kemudian bagaimana cara kita memulai coding? Rekan-rekan bisa melihat di sini. Kita close dulu. Di bagian setting, di sini rekan-rekan akan menemukan sebuah pengaturan untuk mengatur di manakah letak direktorinya. Oke, di sini www directory berada di dalam folder www. Jadi semua file ini letaknya adalah di dalam folder www. Oke, di sini kita cek www. Nah, di sini adalah file yang akan kita buat. Jadi jika rekan-rekan semuanya ingin melakukan codingan, maka silahkan rekan-rekan semuanya men-settingnya di bagian sini. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita cek versi PHP-nya. Kita menggunakan PHP info ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, PHP versinya adalah 7.1. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan coding simple di dalam file PHP. Sebelumnya kita akan set di sini untuk foldernya ini akan kita rubah menjadi belajar PHP. Oke, jadi kita akan membuat sebuah direktori bernama belajar PHP ini di dalam folder www. Jadi di sini www kita bikin folder baru seperti ini. Maka nanti yang diakses bukan file-file ini, akan tetapi yang diakses adalah di dalam folder belajar.php. Coba kita bikin sebuah file. Ini kita set bernama index.php. Oke, kemudian ini kita edit. Semisal di sini kita akan gunakan
Simple ya. Echo belajar PHP. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan. Kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat, desktop PHP akan otomatis langsung menuju ke folder www, kemudian belajar PHP, dan yang diakses adalah index.php. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat desktop programming menggunakan PHP dan juga menggunakan PHP desktop. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.